Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Indri Astuti dengan NIM 19000003125, kelas C semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, tahun 2021. Di sini, saya akan memberikan opini saya mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja, yaitu mengenai perzinaan. Pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan perilaku menyimpang, baik itu dari sisi agama, norma, maupun adat yang berlaku di Indonesia yang menerapkan adat ketimuran. Masalah saat ini mengenai zina di kalangan remaja sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Perilaku remaja yang menyimpang ini bisa kita dengar di lingkungan masyarakat maupun media massa. Banyak faktor yang menyebabkan remaja melakukan perzinaan, yang akhirnya memunculkan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari remaja-remaja ini. Hal-hal negatif yang bisa merugikan dirinya maupun orang lain. Maka dari itu, marilah orang tua, masyarakat, dan generasi muda untuk sadar dan paham mengenai bahayanya zina. Zina merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang telah mukallaf, layaknya suami istri, tetapi hubungan mereka belum sah menurut syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa hukum zina adalah haram. Perbuatan zina adalah dosa besar yang dikategorikan perbuatan keji, hina, dan buruk. Zina di kalangan remaja bisa dikatakan zina ghair muhsan, karena umumnya pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Isra ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang dapat mendekati zina di kalangan remaja. Yang pertama, melihat atau mempertontonkan aurat secara sengaja kepada perempuan maupun laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedua, menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya secara sengaja. Yang ketiga, melakukan sesuatu hal terhadap dirinya yang dapat menimbulkan syahwat. Selanjutnya, yang keempat, berduaan secara sengaja antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Perbuatan mendekati zina ini juga didukung dengan hadis larangan mendekati zina. Barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Bagi orang-orang yang melakukan perzinaan dalam hukum Islam dikategorikan ke dalam perbuatan kriminal dan tindak pidana. Hukuman untuk para pelaku zina ada dua, yaitu dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghairu muhsan, dan hukum rajam atau dilempar batu sampai mati bagi para pezina muhsan. Seseorang yang berhak untuk menerapkan hukum tersebut yaitu kepala negara maupun orang yang telah ditugaskan. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya perzinaan di kalangan remaja. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal disebabkan dari dalam diri remaja itu sendiri.
Faktor internal bisa juga disebabkan karena remaja memiliki iman yang lemah dan pemahaman agama yang kurang. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya orang tua mengajarkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, sikap mental dan pelampiasan kekecewaan yang dimiliki anak terhadap sesuatu hal. Disinilah peran orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka yang masih labil dan mengarahkan mereka kepada hal-hal positif. Selain itu, perlunya orang tua mengajarkan sex education kepada anak supaya anak tidak mendekati perzinaan yang akan merugikan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal, disebabkan karena lingkungan yang kurang baik, seperti terbawa oleh teman ataupun kelompok yang memiliki perilaku yang buruk. Semakin maju teknologi, terutama media sosial yang digunakan oleh kalangan remaja, membuat mereka meniru apa yang dilihat di media sosial tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan. Keburukan-keburukan yang akan didapatkan oleh para pezina di dunia, yang pertama yaitu terjangkitnya virus HIV/AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya di dunia. Yang kedua, jika sampai hubungan zina ini mempunyai anak, maka anak tersebut tidak memiliki nasab yang jelas, maka keturunannya akan terputus, atau anak yang tidak mempunyai bapak. Yang ketiga yaitu hukum dera bagi perempuan dan laki-laki pelaku zina. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang keempat, dihilangkannya cahaya dan keindahan wajahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat aura seseorang yang gemar berzina menjadi gelap, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memancarkan cahaya kepada orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudarkan para pembuat dosa sehingga hanya ada gelap dan muram yang tampak di wajahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Yunus ayat 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan mendapatkan balasan yang setimpal, dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sedangkan keburukan-keburukan yang akan didapatkan oleh para pezina di akhirat, yang pertama yaitu pelaku kekal di neraka. Bagi para pelaku zina, perempuan maupun laki-laki yang tidak mau bertaubat dan menyesali perbuatan mereka, neraka merupakan azab bagi para pelaku zina. Yang kedua yaitu azab yang dilipat gandakan ketika hari kiamat bagi para pelaku zina yang tidak bertaubat. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Furqan ayat 68-70. Allah berfirman, dan bagi orang-orang yang tidak menyembah Rob yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab padanya di hari kiamat, dan dia akan kekal dengan azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Solusi-solusi untuk remaja supaya terhindar dari perbuatan zina. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyalurkan bakat dan minat secara positif. Yang ketiga, belajar disiplin untuk mengelola waktu, emosi, pikiran dengan secara baik dan bermanfaat. Yang keempat, pendekatan orang tua dan masyarakat untuk memberikan motivasi dan sex education. Kelima, memberikan sarana dan prasarana guna menunjang keremajaan yang bermanfaat. Yang keenam, memilih lingkungan untuk bergaul dan berteman.